Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam rahmatan lil alamin wa fajjara qalbal ummati bin nuri wal huda. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam diberi kesempatan untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang ini. Kasih sayang, perdamaian dan juga toleransi. Ayolah ikhwah, di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia, kita hidup di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama dan juga budaya. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Oleh karena itu, tema yang tentunya relevan bagi kita, marilah kita bahas pada kesempatan ini, yaitu dengan tema Islam Nusantara. Ayyuhal ikhwah, Islam Nusantara bukanlah Islam yang terpisah dari ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, ia merupakan bentuk pengamalan Islam yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, yang tidak hanya memperkaya pengalaman spiritual umat Islam, tetapi juga mendukung keharmonisan sosial dan juga kebangsaan. Ayyuhal ikhwah, Islam adalah agama yang universal dan tentunya fleksibel, yang dapat diterapkan dalam berbagai latar belakang budaya dan juga zaman. Salah satu contoh nyata penerapan Islam yang sesuai dengan konteks budaya lokal adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara bukanlah suatu aliran atau sekte baru, melainkan sebuah pendekatan yang memungkinkan umat Islam di Indonesia untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Itulah yang menjadi dasar dari konsep Islam Nusantara. Islam sebagai agama yang moderat atau kita sebut dengan wasatan, mengajarkan kita untuk selalu berada di tengah, menghindari ekstremisme dan fanatisme, baik dalam beragama maupun dalam berinteraksi sosial. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang moderat agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia dan Rasul menjadi saksi bagi kalian. Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam seharusnya menjadi umat yang moderat, yang tidak terjebak dalam kekerasan atau ekstremisme, tetapi senantiasa berada di tengah-tengah dan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Ayolah ikhwah, sejarah Islam Nusantara bermula pada abad ke-13 ketika Islam pertama kali datang ke Indonesia melalui pendekatan damai oleh para ulama dan pedagang dari Timur Tengah dan juga India. Mereka tidak hanya membawa agama Islam, tetapi juga cara hidup yang mengajarkan nilai-nilai sosial yang luhur. Sebagai contoh, Wali Songo, para ulama besar di Jawa menggunakan budaya lokal untuk menyebarkan Islam. Mereka tidak menghapuskan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat, tetapi mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi yang ada. Salah satu contoh adalah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang pada mulanya merupakan tradisi budaya lokal, namun kemudian dirayakan dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan kepada beliau. Islam Nusantara adalah gambaran bagaimana ajaran Islam bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat Indonesia yang majmu', yang terdiri dari berbagai suku, bahasa dan adat istiadat. Islam yang hadir dengan nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak. Ayyuhal ikhwah,
Di tengah tantangan yang dihadapi umat Islam dewasa ini, kita sering mendengar munculnya paham-paham yang mengusung kekerasan dan radikalisasi atas nama agama. Beberapa kelompok ekstrim mengklaim bahawa mereka adalah representasi sejati daripada Islam dengan memaksakan interpretasi mereka terhadap syariat tanpa memperhatikan konteks sosial, budaya dan juga kemanusiaan. Di sinilah Islam Nusantara menjadi counter yang sangat penting terhadap paham-paham keras tersebut. Islam Nusantara mengajarkan Islam yang ramah, moderat dan menekankan pentingnya toleransi serta saling menghormati antar umat beragama. Dalam tradisi Islam Nusantara, ajaran agama tidak dipaksakan, melainkan diajarkan dengan cara yang bijaksana dan penuh dengan kasih sayang. Islam Nusantara mengajarkan kita bahawa Islam adalah agama yang moderat, ummatan wasatan, yaitu agama yang berada di tengah-tengah, menghindari segala bentuk ekstremisme dan kekerasan. Islam Nusantara menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa, menghindari perpecahan dan hidup berdampingan dengan penuh harmoni di tengah keberagaman. Pendekatan ini sangatlah kontras dengan paham-paham radikal yang berusaha memaksakan satu pemahaman yang sempit tentang agama. Islam Nusantara dengan pendekatannya yang moderat dan toleran menunjukkan bahawa Islam bisa hidup dalam keberagaman, menyatu dengan budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Inilah yang seharusnya kita pelihara dan kita sebarkan, terutama dalam menghadapi ancaman paham radikal yang mengancam kedamaian dunia. Namun ayyuhal ikhwah, meskipun Islam Nusantara telah terbukti menjadi jalan tengah bagi umat Islam di Indonesia, banyak orang yang masih salah paham terhadap konsep ini. Ada yang beranggapan bahawa Islam Nusantara adalah aliran sesat atau bahkan sebuah bentuk Islam yang tidak murni. Padahal Islam Nusantara adalah cara mengamalkan Islam yang sesuai dengan konteks budaya Islam, budaya Indonesia yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Beberapa kesalahpahaman yang perlu diluruskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam Nusantara dianggap sebagai agama baru. Ini adalah kesalahan besar. Islam Nusantara tidak mengubah ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, namun menyesuaikannya dengan tradisi dan budaya setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang kedua, Islam Nusantara dianggap pendukung bid'ah. Banyak tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia seperti tahlilan, ziarah kubur dan juga maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dianggap bid'ah oleh sebagian kelompok. Namun, jika dilakukan dengan niat yang benar, tradisi ini merupakan cara untuk mengingatkan umat tentang ajaran Islam, bukan suatu perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, Islam Nusantara juga dianggap mengurangi keteguhan terhadap syariat. Islam Nusantara tetaplah menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariat, tetapi dengan cara yang tidak memaksakan. Hal ini menunjukkan bahawa Islam tidak harus mengharuskan umatnya untuk meninggalkan budaya lokal, asalkan budaya tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang berpengaruh di dalam tradisi Islam Nusantara memberikan dukungan terhadap konsep ini. Mereka menekankan bahawa budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat justru dapat memperkaya amalan Islam. Beberapa ulama besar NU yang mendukung Islam Nusantara antara lain: yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur. Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang juga seorang ulama NU, pernah menegaskan, Islam datang tidak untuk mengubah budaya lokal, tetapi untuk memberikan nilai-nilai luhur agar budaya tersebut sesuai dengan Islam. Gus Dur menekankan bahawa Islam tidaklah menghapuskan budaya, tetapi mengarahkan budaya agar sesuai dengan ajaran Islam yang berprinsip pada kasih sayang dan saling menghormati. Yang kedua, Kiai Haji Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan di mana Kiai Haji Said Aqil Siraj juga pernah berkata, Islam Nusantara adalah cara umat Islam
Indonesia untuk mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Hal ini merupakan wujud Islam yang moderat, toleran, dan penuh dengan kasih sayang terhadap sesama. Kiai Haji Said Akil Siraj menekankan bahawa Islam Nusantara adalah representasi Islam yang tidak hanya menghargai keragaman, tetapi juga mengajarkan umat untuk hidup dalam damai, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Yang selanjutnya adalah Malik bin Anas sebagai ulama besar yang juga dihormati dalam tradisi Islam Nusantara. Imam Malik juga pernah mengatakan, adat yang berlaku dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat tidak mengapa untuk diterima dan dipraktikkan. Ini menunjukkan bahawa Islam tidak hanya mengajarkan keteguhan dalam menjalankan syariat, tetapi juga menerima keberagaman dan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Ayuhal ikhwah, Islam Nusantara adalah wujud nyata dari Islam yang moderat, yang mengutamakan perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia. Melalui pendekatan Islam Nusantara, kita dapat mengatasi tantangan dan ancaman paham-paham ekstremisme yang merusak kedamaian dan keharmonisan umat. Kita harus tetap memperjuangkan Islam yang moderat, yang mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai, menghormati satu sama lain, dan saling menjaga persatuan. Marilah kita terus menjaga nilai-nilai Islam Nusantara yang penuh kedamaian serta menebarkan kasih sayang kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengamalkan ajaran Islam yang penuh rahmat ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.